Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syarah dari kelompok 9 mata kuliah fikih di MTS atau MA pada kelas 10 semester 2. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang syariat Islam tentang kepemilikan. Jadi sebelumnya kita harus memiliki tentang kepemilikan. Kepemilikan sendiri adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Nah, jadi kepemilikan tersebut bisa berpindah tangan, bisa berpindah kepemilikannya tersebut melalui akad atau kesepakatan pada kedua belah pihak tersebut. Nah, kemudian macam-macam kepemilikan itu ada 3. Yang pertama yaitu hak kepemilikan individu. Kalau individu itu kepemilikannya itu dimiliki oleh seseorang tertentu. Jadi yang memiliki hak atas barang atau harta tersebut yaitu individu atau perorangan. Kemudian yang kedua yaitu hak milik umum. Nah, hak milik umum ini harta atau barang atau benda tersebut milik umum. Jadi bisa digunakan oleh orang-orang warga sekitar atau masyarakat atau ya istilahnya milik umum tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hak milik negara. Nah, hak milik negara ini hak tersebut dimiliki oleh negara. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak untuk menggunakan hanya pada ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi ada batasan-batasannya. Kemudian yang kedua yaitu hikmah dari ketentuan syariat Islam mengenai muamalah. Jadi muamalah sendiri adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang meliputi transaksi-transaksi baik harta maupun benda. Nah, yang meliputi pada muamalah tersebut seperti halnya utang piutang, jual beli, kemudian pembagian warisan, perkawinan. Nah, itu hubungan antara manusia dengan manusia lain. Jadi dalam muamalah di sini terdapat banyak hal tentang yang masuk pada muamalah. Kemudian hikmah sendiri dari muamalah tersebut yaitu menjalin silaturahmi antara manusia dengan manusia lain, baik persaudaraannya maupun ikatan persaudaraannya. Kemudian masih banyak hal tentang hikmah-hikmah. Nah, hikmah-hikmah tersebut yang bisa dikategorikan dalam hikmahnya jual beli, hikmahnya ijarah atau penyewaan, hikmahnya mudharabah dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Nah, jadi wakaf sendiri adalah wakaf itu memberikan harta, memberikan benda seperti halnya tanah, kemudian tanah tersebut digunakan untuk sebuah bangunan. Jadi pahalanya akan mengalir terus kepada yang telah mewakafkan tersebut. Kemudian hibah adalah pemberian. Pemberian itu diberikan karena tidak ada alasan apapun. Jadi seseorang itu memberikannya karena tulus dari hati. Kemudian sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain karena pada diri sendirinya telah memiliki harta yang cukup. Kemudian hadiah itu pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memotivasi atau karena seseorang tersebut telah meraih prestasi. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam wakaf yaitu yang pertama adalah menanamkan sifat zuhud. Zuhud itu telah mementingkan kepentingan akhirat. Kemudian menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam. Jadi tujuan dari wakaf tersebut adalah supaya dibuatkannya lembaga-lembaga dan pahalanya tersebut akan mengalir kepada seseorang yang telah mewakafkan tanah tersebut. Kemudian memotivasi umat Islam. Nah, dengan adanya wakaf tersebut, orang-orang lain akan termotivasi bahwasanya kepentingan dunia itu tidak sepenuhnya. Jadi kita juga harus memikirkan tentang akhiratnya juga. Kemudian selanjutnya adalah menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial. Jadi ketika memiliki harta lebih atau seperti tanah yang lebih dan tidak digunakan, lebih baik itu diwakafkan. Kemudian yang nilai yang terkandung dalam hibah, sedekah, hadiah itu yaitu yang pertama adalah meringankan beban orang lain.
orang lain yang akan membutuhkan. Jadi apabila orang lain membutuhkan itu pasti pasti seseorang itu akan memberikannya tanpa meminta. Jadi tanpa meminta dia juga akan menerima. Kemudian yang kedua yaitu mempererat tali silaturahmi. Nah, apabila seseorang itu dermawan dan suka memberi, nah itu pastinya dia itu akan menjaga silaturahminya, tidak akan memusuhinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat meredam kemarahan Allah. Nah, di sini juga Allah akan memberikan pahala yang melimpah, kemudian menjadikan umur panjang atau berkah. Jadi Tuhan akan janji Tuhan akan memberikan umur yang berkah pada orang yang suka beramal. Kemudian menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Kemudian hadiah tersebut memiliki tujuan supaya seseorang atau peserta didik atau hal lain yang dalam perlombaan atau apapun itu supaya termotivasi, bukan putus asa. Kemudian hikmah dari perintah Allah tentang wakalah dan sulhu. Hikmahnya dari wakalah tersebut yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Kemudian saling tolong menolong di antara sesama manusia. Selanjutnya yaitu timbulnya saling mempercayai di antara sesama manusia. Nah, kemudian hikmah dari sulhu tersebut yaitu dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Kemudian meningkatkan rasa ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Selanjutnya yaitu menghilangkan rasa dendam, murka, perselisihan di antara sesama saudaranya. Nah, itu hal-hal di atas merupakan hikmah dari sulhu dan wakalah. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari perintah Allah tentang dhaman dan kafalah. Dhaman itu adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Nah, dengan demikian karena sebuah utang itu wajib dibayar. Nah, untuk orang yang memiliki hutang juga harus sadar diri bahwa utang itu seharusnya cepat untuk dilunasi. Adapun manfaat dari perintah Allah tentang adanya dhaman tersebut yaitu yang pertama, muncul rasa aman dari peminjam, karena jika hutang tersebut istilahnya ditagih itu kan tentunya yang memiliki hutang akan merasa hutangnya itu harus segera dilunasi. Kemudian munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang. Kemudian terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan. Yang terakhir yaitu menjamin akan dapat pahala dari Allah. Nah, selanjutnya yaitu kafalah. Kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan di tempat yang telah ditentukan. Jadi kafalah itu ada seseorang yang menanggung atau menjadi jaminan bahwa hutang seseorang itu akan segera dilunasi gitu ya. Untuk manfaat dan akan diperintahnya Allah tentang kafalah ini yaitu hampir sama dengan tersebut yang di atas tadi, seperti dhaman, hanya saja juga ada yang berbeda manfaatnya tersebut, yaitu yang pertama adanya unsur tolong menolong. Kemudian orang yang dijamin akan terhindar dari perasaan malu dan tercela. Kemudian makfulahu akan terhindar dari unsur penipuan. Nah, makfulahu itu seseorang yang telah menjadi jaminan tersebut. Kemudian yang akan bertanggung jawab pada seorang peminjam tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kafil. Nah, kafil di sini adalah orang peminjam. Nah, orang yang meminjamkan uang atau benda tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah karena telah menolong orang lain tersebut. Kemudian hikmah dan larangan dari praktek ribawi. Bahwasanya dalam ayat Al-Qur'an telah dijelaskan dihalalkannya jual beli dan diharamkan riba. Nah, pada dasarnya riba itu merupakan perbuatan yang berdosa yang diharamkan oleh Allah, karena riba sendiri adalah memiliki makna melebihkan keuntungan dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan orang lain tersebut. Jadi riba itu mengambil keuntungan yang digunakan untuk diri sendiri tanpa kesepakatan atau tanpa akad yang telah ditentukan. Jadi
semata-mata riba itu hanya diam-diam mengambil keuntungan yang diperoleh untuk dirinya sendiri. Kemudian macam-macam riba yaitu ada 4, yaitu riba nasiah, riba fadl, riba yad, riba qard. Hikmah dari pelarangan praktek riba tersebut yaitu yang pertama, Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kemudian cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena keuntungan yang diperoleh itu bukan merupakan hasil dari pekerjaan orang lain. Jadi orang lain yang bekerja keras, kemudian diri sendirinya itu yang mengambil keuntungannya. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Kemudian riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja dari mengambil harta orang lain yang lemah. Riba dapat mengakibatkan kehancuran. Nah, seperti di bank-bank tertentu itu kan dari petugas bank kan hanya duduk di kursi. Kemudian uangnya tersebut dipinjamkan kepada orang lain yang seakan-akan orang lain itu kelemahan dalam ekonomi. Nah, terus uang tersebut memiliki diambil bunganya sebesar berapa persen gitu. Jadi dari pihak bank hanya duduk kemudian memeras bunga dari orang lain seorang peminjam tersebut. Baik, di situ ya tadi tentang praktik ribawi. Kemudian yang terakhir yaitu rasa tanggung jawab sebagai implementasi dan pemahaman tentang ketentuan kepemilikan, yaitu konsep rasa tanggung jawab sosial dalam Islam mencakup makna yang sangat luas dan tidak sekedar untuk memenuhi harapannya saja, tetapi sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Jadi hubungan manusia dengan penciptanya itu melalui tanggung jawab. Nah, seperti halnya seseorang itu berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Seperti halnya tadi kepemilikan tentang akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, sesuai kesepakatan tadi atau sesuai akad yang telah disepakati tadi, jadi harus seseorang itu mampu bertanggung jawab kepada hal tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Implementasi dari kerjasama ekonomi. Nah, kerjasama itu sendiri memiliki definisi yaitu karakter masyarakat sebagai makhluk sosial untuk saling membantu satu sama lain jika dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan. Nah, kerjasama ini dikatakan sebagai implementasi dari kerjasama ekonomi karena pada dasarnya antar individu itu masih saling berkegantungan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap peduli. Nah, sikap peduli ini sendiri dalam Islam itu kepedulian sosial itu sangat diutamakan. Karena apa? Karena pada dasarnya ajaran Islam yaitu menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun dalam upaya untuk melakukan kepedulian ini sudah pasti ada hambatan-hambatannya, dan hambatan yang paling utama yaitu sikap egois dan materialistik dari diri sendiri. Langsung saja lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu wakalah dan sulhu. Nah, yang pertama yaitu wakalah. Wakalah sendiri memiliki definisi yaitu penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu atau biasa kita sebut dengan perwakilan. Nah, wakalah ini sendiri itu memiliki beberapa macam pembagiannya. Yang pertama yaitu wakalah al-mutalaqoh, artinya itu wakalah ini tuh diberikan tanpa batasan dan juga untuk urusan apapun. Yang selanjutnya wakalah mukhayadah, dan wakalah mukhayadah ini artinya itu wakalah yang dilakukan untuk urusan-urusan tertentu. Nah, yang selanjutnya wakalah al-amah. Wakalah al-amah ini definisinya ada di antara kedua wakalah yang lainnya ini. Nah, lantas selanjutnya bagaimana sih rukun dan syarat dari wakalah itu sendiri? Nah, rukun wakalah itu ada 4. Yang pertama itu pemberi kuasa, yang kedua yang diberikan kuasa, yang ketiga masalah atau urusan yang harus diwakilkan, dan yang keempat adanya akad atau ijab kabul. Nah, dari yang pemberi kuasa ini sendiri memiliki syarat yaitu mempunyai wewenang untuk memberikan kuasa ini. Nah, dari yang diberikan kuasa syaratnya yaitu baligh dan berakal. Nah, untuk syarat dari masalah dan urusan ini, masalah dan urusan itu harus jelas. Dan yang terakhir untuk akadnya itu dapat dipahami oleh kedua pihak tersebut. Lanjut selanjutnya yaitu syarat dari wakalah ini sendiri. Nah, wakalah ini sendiri itu
dapat diwakilkan, namun masalahnya itu harus mempunyai beberapa syarat. Syarat diantaranya yaitu diperbolehkan oleh agama. Selanjutnya wakalah urusan itu adalah milik dari yang memberikan kuasa itu sendiri, dan yang terakhir itu dipahami oleh orang yang diberikan kuasa. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu habisnya akad wakalah. Akad wakalah itu habis apabila salah satu dari pihak itu meninggal dunia. Terus jika salah satu dari pihak itu tiba-tiba menjadi gila, dan pemutusan itu dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Terus yang selanjutnya itu pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya, maka wakalah-wakalah ini akan habis masanya. Nah, selanjutnya hikmah dari wakalah. Hikmah dari wakalah ini sendiri yaitu yang pertama, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. Nah, sebab tidak semua orang itu mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saling tolong menolong di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang selanjutnya itu timbulnya sikap saling percaya antar manusia. Nah, lanjut ke sulhu. Sulhu ini sendiri memiliki definisi yaitu perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang saling berselisih. Jadi sulhu ini terjadi apabila adanya perselisihan antara dua orang. Nah, rukun dari sulhu ini yaitu yang pertama, mereka harus sepakat damai. Dan yang kedua, tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak atau pihak lainnya. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan agama. Jika dipandang perlu, harus adanya pihak ketiga jika perlu, namun jika bisa diselesaikan oleh dua orang, cukup dua pihak saja. Nah, selanjutnya itu macam-macam perdamaian. Perdamaian itu ada beberapa macam, di antaranya perdamaian antar sesama muslim, perdamaian antar muslim dan non muslim, perdamaian antara suami dan istri, ataupun perdamaian dalam urusan muamalah dan perdamaian lainnya. Nah, hikmah dari sulhu ini sendiri yaitu yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa ukhuwah
harta benda dan jiwa manusia. Dasar hukumnya yaitu dibolehkan daman yaitu pelaksanaan kafalah dan daman. Pelaksanaannya yaitu ada 3 bentuk, yaitu munjas, terus alak dan mukakad. Munjas ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, saya tanggung si Fulan dan saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang. Seperti itu. Dan yang alak ataupun taklik adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Seperti seorang berkata, jika aku mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya. Jadi seperti itu. Ketika saya mengutang kepada anakku, maka yang akan membayarkan adalah anak saya. Yang yaitu akad adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada sesuatu waktu, seperti halnya berarti lagi pada bulan Ramadan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu. Yang selanjutnya yaitu hukum riba, bank dan asuransi. Di sini hukum riba saja ya. Secara hukum riba ataupun pengharaman. Jadi riba itu adalah haram. Di sini ada menurut Al-Quran, Sunnah Rasul dan ijma' para ulama. Yang Al-Quran yaitu sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, sini ada sunnah Rasul seperti yang dikatakan dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah melaknati orang-orang yang memakan riba ataupun orang yang menjadi wakilnya. Adapun ijma' para ulama, jadi ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharapkan riba. Jadi riba itu haram pada intinya itu. Sedangkan ini hukum bank. Hukum bank dalam Islam merupakan masalah baru dalam khasanah hukum Islam. Maka para ulama ini memperdebatkan keabsahan mengenai hukum dari bank. Ini ada beberapa kelompok ataupun pandangan mengenai hukum memperbankan, yaitu kelompok yang mengharamkan, kelompok yang tidak mengharamkan, dan kelompok yang samar-samar. Jadi kelompok yang mengharamkan yaitu mereka berpendapat bahwasanya hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang untuk mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga ataupun bunga ya. Memakai sistem bunga itu merugikan dari sebelah pihak, kecuali dengan keadaan darurat ataupun terpaksa. Adapun kelompok yang tidak mengharamkan, ulama yang tidak mengharamkan diantaranya yaitu Syekh Muhammad Sultan dan Ahmad Hasan. Mereka beliau berpendapat bahwasanya kegiatan muamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun ini kelompok yang samar-samar ataupun jalur tengah dengan syubhat itu
beliau berpendapat perkara belum jelas kedudukannya hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru ataupun masalah baru dalam khasanah hukum Islam yang tidak ada nasnya. Adapun hukum asuransi ini ada beberapa pendapat juga, yaitu ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan, ada yang subhat seperti tadi, yaitu ulama yang mengharamkan yaitu dimakan oleh Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bakhil. Beliau mengungkapkan bahwasanya asuransi itu seperti halnya dengan unsur riba, yaitu termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Yang selanjutnya itu jalur ataupun ulama yang boleh atau memperbolehkan, yaitu beliau Abdul Wahab Khalaf Mustafa Ahmad Zarka. Mereka beliau beralasan itu bahwasanya tidak ada nasnya ataupun tidak ada nas yang melarang asuransi gitu. Terus bahwa asuransi itu saling menguntungkan kedua belah pihak, dan asuransi itu termasuk koperasi itu. Yang selanjutnya yaitu golongan yang menganggap asuransi subhat itu beralasan bahwasanya karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Pada dasarnya prinsip-prinsip hukum muamalah atau transaksi bisnis adalah bersifat terbuka. Yang satunya poin yang terakhir yaitu contoh ataupun contoh tentang praktek ribawi. Yang pertama saya ambil contoh mengenai transaksi asuransi. Praktek asuransi yang ada pada saat ini itu masih banyak yang mengandung unsur-unsur ribawi. Karena dalam asuransi saat ini, khususnya asuransi konvensional, jadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di antara keduanya, sehingga cenderung yang terjadi pada pihak konsumen itu mengalami kerugian, sehingga hal-hal tersebut seharusnya menjadi hak konsumen tidak diberikan ataupun tidak terpenuhi seperti itu. Dan hal tersebut menjadi unsur ribanya itu di situ. Contoh yang kedua yaitu transaksi jual beli secara kredit ataupun berbunga. Jual beli secara kredit ini sebenarnya diperbolehkan, hanya saja ataupun namun saat ini yang berkembang adalah jual beli sistem kredit atau sistem berbunga. Apalagi jika sifat dari kredit itu dengan bunga yang berfluktuatif menjadi tidak jelasan, sehingga harga jual dan harga yang dibelinya menjadi tidak jelas, sehingga semisal harganya sekian juta itu menjadi menambah jadi lebih besar itu nominalnya. Sementara dalam syariah Islam sebenarnya jual beli harus ada kepastian antara penjual dan pembeli terkait dengan harga salah satunya itu, seperti tidak diperbolehkan akan adanya perubahan yang tidak pasti barang maupun harga yang dijual belikan tersebut. Jadi harus jelas harga segini harus segini gitu. Tidak melebihkan secara berkala seperti itu dengan hitungan bulan atau jangkaan waktu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.